Halo sahabat channel Harapan Baruku, transmigrasi UPT Saluande yang menuju tengah Sulawesi Barat. Ini video aku bikin di hari Selasa tanggal 15 April 2025 ya. Jadi sore sekitar jam 2-an itu sudah hujan dan disertai angin ya. Terus aku nih lihat ke jalan terus ya, karena suamiku kerja itu belum pulang ya, karena biasanya kalau udah mulai hujan itu biasanya pulang, soalnya tempat kerjanya itu ya yang di lahan itu harus nyebrang sungai kan. Jadi kalau nanti keburu hujan deras itu nggak bisa lewat karena sungainya udah pasti banjir. Makanya aku di rumah tuh khawatir ya, dari tadi aku tuh ngeliat keluar ya, apa namanya, kayak nggak tenang gitu kalau pas hujan terus suami lagi di luar kerja atau kemana terus belum sampai rumah, itu pasti ada rasa khawatir ya kayak gitu. Jadi aku lihat lagi keluar 10 menit aku keluar lagi belum ada tanda-tanda nih pulang gitu. Dan ini ya, di sini tuh hujannya udah makin deras, terus anginnya juga makin kenceng ya. Itu sampai bunga-bunga rosella itu udah mau ambruk aja ya, karena saking kencengnya angin gitu. Dan ini aku lihat juga depan rumah udah mulai genang. Dan alhamdulillah ini rombongan teman-teman suami ini udah pada pulang kerja ya, alhamdulillah. Ini pasti suamiku ada di belakang nih ya. Kalau ada satu rombongan dari teman-teman suami itu yang udah lewat itu udah lega rasanya, karena artinya apa, bentar lagi suami itu udah pasti juga sampai rumah ya. Dan ini dan ini video ya aku ambil yang di belakang rumah, teman-teman bisa lihat udah mulai kelihatan ya sungai, aliran air di belakang rumah itu udah penuh. Dan ini teman-teman juga bisa lihat tanaman jagung manisku ini ya, tumbuhnya itu ndak sama, karena kalau baru mulai tumbuh itu udah dimakan ayam, yang ada dimakan semut wes. Padahal ini sudah aku sulam 2-3 kali ya, tapi ya masih seperti ini, nggak apa-apa. Nanti kita coba lagi, terus kita usahakan kalau kita piara ayam kita pakai kandang ya, biar tidak menyusahkan tetangga karena tetangga juga ingin tanam ya. Dan ini video aku sambung di esok harinya ya. Ini kebetulan suami itu pulang cepat ya, jadi ini kita sekitar ini jam 4 sore ya waktu Indonesia bagian tengah, itu masih kelihatan panas sekali. Ini aku sama suami mau pergi ke rumah Pak Rais ya, yang ada di lorong 2, karena kemarin kita udah ke sana, udah minta bambu ya, jadi ini tinggal ambil ya. Nah, biar aku video ini ya ke teman-teman, aku kasih tahu ya Saluandeang yang lorong 2, lorong 3 itu seperti apa. Nah, ini yang warna putih ini ya, ini translokal, kebanyakan itu kosong ya. Dari deretan tadi hanya beberapa yang terisi. Nanti teman-teman bisa nilai sendirilah ya. Lagi libur. Mari. Dan itu tadi ya yang ada penghuninya itu rumah Pak Tini, tapi yang nyapa kita tadi itu kakaknya Pak Tini. Itu Pak Tini ini kebetulan punya mobil, di mana mobilnya itu support dengan medan di sini. Jadi kalau ada yang panen sawit, biasanya nanti yang bawa ke bawah ngangkutnya itu biasanya Pak Tini ya, tapi juga ada yang lain juga, tapi lebih seringnya ini ke Pak Tini ya kebanyakan. Mungkin karena mobil Pak Tini juga support dengan medannya Saluandeang yang seperti itu. Teman-teman bisa lihat ya di video aku yang lain, karena memang apalagi kalau hujan ya itu memang susah sekali beberapa bagian itu ya, tapi ya tetap masih bisa dilewati ya. Dan ini
jalannya tuh nanjak ya, lumayan lah ya nanjaknya, tapi nggak yang nanjak banget ya. Nah ini tuh perempatan ya, kalau di kota ini tuh perempatan besar, dan ini kalau kota udah pasti ada lampu merahnya di sini. Ya mudah-mudahan nanti suatu saat Saluanda yang bisa lebih baik lagi, lebih maju, jadi kota yang rame ya, harapannya seperti itu. Ini masih jauh ya. Nah ini kalau yang ke sana yang aku tunjuk ini bisa ke arah pulang juga bisa, ke arah tempat teman-teman yang di lorong 6 atas itu juga bisa lewat sini. Menurut aku ya, Saluanda yang ini sebenarnya itu luas ya, luas sekali. Ada beberapa lorong, dan aku tuh udah 4 bulan di sini, tapi aku belum keliling semua tiap lorong. Yang sering itu lorong 1, lorong 2 aja ya baru-baru ini ya. Dan memang beberapa lorong itu memang penghuninya itu tinggal 1 kakak atau beberapa kakak seperti itu. Jadi nggak penuh ya. Karena kalau aku udah nyimak cerita-cerita kayak dulu Pak Charles sering cerita itu ya, kalau trans pertama dan kedua itu memang banyak, tapi banyak juga yang nggak betah. Karena apa? Di tahun pertama, tahun kedua pembukaan transmigrasi itu lapangan pekerjaan itu belum banyak. Jadi mereka kayak kalau nunggu panen aja ya, itu mungkin nggak cukup gitu ya. Jadi mungkin ada yang ditinggal pulang, kalau nggak gitu ditinggal ke bawah kerja di Tobada, kalau nggak gitu juga ada yang dijual gitu, seperti itu ya. Nih jalannya tuh seperti ini, yang cacat putih ini kebanyakan translokal ya, juga sama seperti di tempat transmigrasi yang lain, banyak juga yang kosong gitu ya, banyak juga yang ditinggalkan. Tapi rumah-rumah pekarangan ini sudah ada pemiliknya gitu. Dan teman-teman juga aku infoin juga kalau di sini itu tanah itu sekarang sudah harganya di sini sudah mahal ya, dibanding dulu ya. Kata Mbak Charles dulu itu di awal-awal murah ya. Ada yang 1 hektarnya itu hanya 4 juta, kalau sekarang udah tidak dapat segitu ya. Dan alhamdulillah sekarang juga walaupun banyak yang kosong, tapi juga udah mulai rame lagi gitu, kalau aku nyimak cerita dari yang lama. Dari mana? Loh, kok gerimis pak? Giliran kita itu. Ih.
Dan ini yang rumah permanen ini rumah Pak Agung ya, dia jual kayak pertalite, terus intinya toko lah, beberapa lampu, terus bangunan juga ada juga ya. Terus kita tinggal apa namanya requestnya, kita bisa pesan, misal kita butuh semen gitu, bisa ya nitip di situ, bisa minta tolong dibelikan dari bawah ya, karena ada mobil kan, jadi bisa bawa naik gitu. Nah ini ya, ini masih lumayan jauh juga jalannya ini. Kalau hujan ini licin sekali ya. Di sini licin karena aku pernah hampir jatuh ya di sini, karena waktu awal-awal datang itu kan suamiku masih adaptasi ya, belum lancar ya bawa motornya di medan yang seperti ini, jadi sempat jatuh juga. Nah ini di lereng yang sana itu juga ada rumahnya ya, tapi juga ditinggalkan juga ya, ada yang kosong tapi juga ada yang ada penghuninya, entah berapa aku juga kurang tahu, tapi dari infonya sih ada rumah di lorong yang tadi itu, karena aku sendiri belum pernah jalan-jalan ke sana, itu belum pernah. Nah, pengennya sih liput jalan-jalan ke sana tiap lorong gitu ya, tapi ya alhamdulillah suamiku itu ada aja kerjaannya jadi belum bisa. Terus aku kalau sendiri itu juga nggak berani juga gitu loh, jadi nyempatkan waktu ya seperti ini. Karena kalau pagi itu jam setengah 7, kadang jam 7 itu sudah berangkat ya, pulang itu jam 2, setengah 3 itu udah capek ya, istirahat. Nanti istirahat sebentar, sorenya itu kalau nggak hujan kita bisa ngerjain yang di belakang pekarangan ya, karena memang kebetulan kami itu tanah yang belakang rumah itu kondisinya tuh asam ya, jadi butuh perlakuan khusus kalau mau nanam untuk jangka panjang gitu. Ini lorong 2 ya, ini masuk di lorong 2 ya. Ini aku tahunya waktu kemarin lebaran ya, aku lebaran ke sini. Ini rumah Pak Pian ya, kemarin lebaran ke sini, terus sini dikasih makan soto, kita makan soto rame-rame di situ. Terus kalau tidak salah ya ini juga rumah Pak Dava ya, kemarin kesini kita makan buras ya. Pokoknya aku tahu yang lorong sini tuh karena pas kemarin lebaran diajak jalan-jalan ke silaturahmi di lewat sinilah, di daerah sini. Ini kita lewat jalan pintas ya ke rumah Pak Raisnya, karena kalau lewat jalur itu bisa lewat lorong 1 itu pakai motor, tapi muter gitu, karena kita jalan kaki. Jadi kita apa ya, pakai jalan pintas aja lah, nyebrang sungai. Aduh, 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 aduh. Dan kemarin itu ya, beberapa hari yang lalu itu kita sudah ke rumah Pak Rais ya, kita minta ini, itu sebenarnya mau beli pupuk kandang ya, karena kebetulan Pak Rais ini piara kambing itu ada sekitar 11 ekor ya katanya. Awalnya 12 terus mati 1 jadi tinggal 11. Terus pas sampai sana beliau ini nggak mau kita kasih uang, katanya bawa aja gitu ya. Alhamdulillah ya. Terus kita juga kita dapat info, dapat ilmu juga ya dari coklat, terus juga piara kambing. Nanti kemarin kita juga udah nanya-nanya ya, estimasi biaya
untuk bikin kandang kambing itu berapa, terus juga berapa harga kambing jantan dan betina itu berapa gitu, kita udah tahu lah ya estimasinya. Nanti ya kita usahakan karena memang dari awal kita memang ada rencana untuk piara hewan ternak ya, karena otomatis kotorannya ini juga bisa kita manfaatkan untuk pupuk juga ya. Ya pokoknya itu menjadi salah satu planning ya. Mudah-mudahan nanti ada aja rezekinya ya. Ya pokoknya estimasinya segitu, jadi kita budgeting dulu. Ya alhamdulillah ya, dari sini kita banyak belajar juga, karena Pak Rais ini kebetulan kayaknya satu-satunya ya di Saluan Deang ini yang piara kambing loh, dan 11. Karena aku sama suami itu juga mikir juga, karena kalau kambing ini kan makanannya itu lebih mudah ya dibandingkan kalau kita piara ayam, mudah didapat gitu ya. Dan kemarin waktu cerita-cerita sama Pak Rais ya, beliau yang udah punya pengalaman piara kambing, beliau juga mengiyakan karena cari pakan kambing ini lebih mudah gitu ya. Terus juga enggak rewel juga gitu katanya. Memang sih biaya di awal memang terlihat besar, hanya saja kalau kata beliau ya, punya kambing itu seperti kita punya celengan gitu. Ya kalau kita pikir-pikir juga iya ya, karena kemarin sempat kita cerita-cerita di Salulisu yang kelompok tani itu yang piara kambing itu cerita katanya harga kambing itu lebih mahal dibanding sapi itu. Dan ini kita sudah sampai di tempat Pak Rais ya. Suamiku ke bawah ngambil bambu. Ini aku ini bilang dulu sama Bu Raisnya, karena kebetulan beliau ini guru ngaji juga ya. Jadi kalau sore gini ya banyak anak-anak itu TPA di sini. Ya rame sekali lah pokoknya. Senang sekali sebenarnya, anakku juga pengen TPA yang di sini tapi jauh ya, jadi di ini TPA-nya di yang deket rumah aja. Nah depan itu sungai kecil gitu ya, terus ada pohon bambu juga. Ini pohon bambu ini ceritanya katanya Pak Rais juga yang nanam ya, karena beliau itu entah angkatan kedua atau kayaknya kedua ya kalau nggak salah itu. Karena ya ada di lorong 2 juga kan. Nah ini suamiku di bawah, aku nggak dikasih izin untuk ikut turun, jadi aku nunggu aja di atas sini. Nah dari atas sini ya, itu kalau kita lurus ya itu bisa tembus ke lorong 1 ya. Kalau kita ke sana terus itu lorong 1 yang deket Masjid Darul Falah itu ya. Di atas sana katanya juga ada rumah, tapi aku belum pernah ke sana ya, karena ya itu tadi aku ke sini aja juga baru ya. Dan ini aku skip ya, pas pulang ini udah sampai di deket rumah ya. Ini juga ini tadi ya, ini yang sebelah kanan itu ya, yang satu itu rumah kakak Pak Tini, yang seberang jalan itu yang ada penghuni itu 1 kalau nggak salah, yang lainnya itu kosong ya. Kak warna putih ini kebanyakan translokal, pokoknya seperti itu. Jadi tetanggaku 1 lorong ini bisa dihitung jari, yang dekat itu 1, yang ke atas sini kalau ada penghuninya itu 2, sisanya kosong. Kalau sepi semua pergi ya tinggal aku sendiri gitu. Dan ini ya, ini yang tanjakan yang dekat rumah itu ya. Dan ini tadi tuh suamiku duluan ya, karena bawa bambu berat, jadi tak suruh duluan aja karena kasihan kan. Karena kalau nunggu aku jalannya itu lambat lama ya, karena memang ngos-ngosan sekali jalan dari lorong 2 ke lorong 6 bawah ini ya. Dan tak terasa ya kita sudah sampai di penghujung video, dan aku sudah deket juga dari rumah. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah support channel ini, yang sudah kasih masukan dan kasih doa-doa baik. Semoga teman-teman semua nggak bosen untuk selalu dukung channel ini. Terima kasih. Semoga teman-teman selalu sehat, bahagia, dan dilancarkan rezekinya. Amin.